tema pada berani bicara kali ini yaitu mengenai tentang kaburnya NGO Huntara di Sumber Mujur. Ada apa? Hadir pada kesempatan yang berbahagia ini narasumber-narasumber yang tentunya sangat berkaitan dengan tragedi erupsi Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 yang memakan korban jiwa dan harta benda tentunya. Hingga saat ini pengungsi masih berada pada posko pengungsian, baik di tenda maupun di tempat-tempat yang lain. Untuk itu narasumber yang kita datangkan, yang pertama dari Pemkab Kabupaten Lumajang. Sambil kita menunggu, masih belum ada konfirmasi. Sedianya yang kita undang adalah asisten Sekda, yaitu Bapak Insinyur Nugroho. Semoga nanti beliau bisa hadir untuk bersama-sama menemani kita berdiskusi di acara ini. Yang kedua yaitu dari Basnas Kabupaten Lumajang, hadir di antara kita yaitu Ketua Basnas Kabupaten Lumajang, Pak Hajianto. Selanjutnya yang berikutnya yaitu tim pelaksana kerja yang melaksanakan pembangunan Huntara dan Huntap. Hingga saat ini masih dilakukan pekerjaan Huntap, yaitu Pak Sudar Kamudiono. Dan yang terakhir tamu kita yaitu dari NGO itu sendiri, dari komunitas setara, yaitu Mas Abdullah Said, di mana Mas Abdullah Said ini telah memegang SK Bupati berkaitan dengan bantuan untuk pembuatan Huntara. Satu lagi yang tidak bisa hadir sudah konfirmasi kepada kita, yaitu Mas Yoga, Ketua LSM LPM Berwuluh, yang saat ini ternyata masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada yang melalui live streaming di Facebook GMPK Kabupaten Lumajang, segera akan kita mulai acara diskusi ini. Kita langsung saja menuju kepada Mas Abdullah Said sebagai NGO dari Setara yang kemarin mendapatkan SK pembangunan. Selamat sore Mas Abdullah Said. Oke, selamat sore Bapak Guntur. Ya, gimana kabarnya sore ini, baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Mas Abdullah Said benar ya bahwa Mas Abdullah Said ini adalah ketua Setara yang waktu itu memang sebagai NGO membantu ikut menyumbang dalam pembangunan Huntara, betul? Betul sekali. Kebetulan mendapatkan SK 2 Huntara, 2 unit Huntara, yang dananya adalah datang dari kawan-kawan kita Setara yang datang dari luar Lumajang, begitu Pak Guntur. Iya. Setara ini apa artinya Setara ini? Setara ini artinya adalah seniman Nusantara yang isinya ada berbagai macam kesenian, diantaranya pewayangan, dalang dan lain sebagainya, termasuk kesenian tradisional yang tergabung di dalam Setara tersebut. Kebetulan di Lumajang masih baru saja karena memang tidak terlalu banyak anggota dari Setara tersebut, begitu Pak Guntur. Jadi komunitas yang baru, namun ketika Semeru mengalami bencananya langsung bereaksi, begitu Setara. Betul sekali. Kebetulan memang juga Setara-setara yang ada di luar kota yang mau banyak sekali yang antusias, yang solidaritas ingin membantu saudara-saudara kita yang saat itu memang pelaporan ada akibat erupsi Gunung Semeru yang sangat mencekam tanggal Desember ya 2021 waktu itu, begitu Pak Guntur. Jadi berbagai cara teman-teman kita seniman-seniman yang ada di luar kota itu menggalang dana dari pengamen dan sebagainya dikumpulkan dan disalurkan, sebagian melalui kita Setara dan juga sebagian sudah banyak sekali juga langsung diluncurkan ke langsung ke sana juga langsung melalui pemerintah, begitu Pak Guntur. Waktu itu ya juga melalui Bunda waktu ya, Bunda Indah ya, yang memang diarahkan kepada Basnas juga waktu Betul itu ya. Betul sekali. Ya. Jadi memang Setara ini menggalang
donasinya memang untuk Huntara atau untuk keperluan yang lain sebenarnya? Kalau awalnya sih sementara itu untuk kebutuhan apa saja yang intinya adalah membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang terdampak erupsi tersebut. Cuman karena waktu itu ada program dari pemerintah dalam artian untuk bisa membantu teman atau saudara kita dalam bentuk Huntara ini karena yang dibutuhkan saat itu karena sudah banyaknya yang namanya konsumsi atau namanya logistik sudah banyak dan penuh, jadi sedikit dialihkan untuk bisa pembangunan Huntara, begitu Pak Guntur. Jadi ada memang diperuntukkan untuk Huntara. Jadi seperti itu. Di Huntara sendiri, kan waktu itu sepengetahuan Setara, kan sudah ada set plan ya, set plan sama RAB-nya waktu itu. Betul sekali. Setara sendiri waktu itu sudah mengumpulkan berapa banyak keuangan yang memang untuk Huntara? Waktu itu sementara memang ada sekitar untuk pembangunan 2 unit Pak. 2 unit? Ya cukup untuk 2 unit sesuai RAB yang tercetus yang terakhir. Kalau awalnya kan sekitar 10 ya awalnya. Ternyata kan direvisi kembali sehingga muncul angka kisaran 15. Jadi cukup untuk 2 unit Huntara. Begitu. Jadi sekitar 30 jutaan. Memang untuk 2 unit. 2 unit. 2 unit. Setelah itu memang Setara intent untuk diajak komunikasi dan koordinasi oleh grupnya NGO semua itu. Kalau dengan NGO yang lain mungkin kita tidak terlalu kenal banget karena memang juga kita nunggu SK dan keputusan karena kita tidak bisa langsung membangun di sana karena harus menunggu proses juga menunggu dari perkembangan. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba langsung membangun di sana karena titiknya masih belum dipertemukan. Jadi kan titik koordinat yang benar posisinya di mana akan kita bangunkan. Sementara kita adalah dipilihkan atau mendapatkan satu titik yang awalnya dari tahap 1 itu. Oh iya. Gitu Pak Ketua. Sekarang sudah terbangun? Alhamdulillah untuk yang 1 unit sudah. 1 unit sudah? Kebetulan memang kemarin ada pelaksana kita yang sudah luar biasa. Cuman memang banyak kendala di sana. Tidak semudah itu membangun karena harus perlu pertimbangan, harus bertemu dengan beberapa orang yang di sana harus menentukan koordinat tersebut masih belum pas. Perbedaan pendapat di sana begitu Pak Ketua. Dari pihak Setara sendiri tahu enggak bahwa RAB 15.700 itu belum termasuk biaya ongkos tukang? Benar udah tahu dari awal atau baru-baru akhir-akhir ini? Baru akhir-akhir ini. Baru akhir-akhir ini. Anggaran sudah disiapkan 30 juta diperkirakan untuk 2 unit ya. Diperkirakan untuk 2 Ternyata unit. Masih ada beban pembiayaan. Iya, banyak kekurangan. Tukang ya. Iya, betul sekali. Ini dipastikan kurang berarti ini. Bisa dipastikan kurang. Jadi solusinya Setara dalam mengisi kekurangan ini bagaimana? Ya nanti akan kita carikan bagaimana cara untuk bisa menutup itu Pak Guntur. Yang jelas karena kita sudah mendapatkan SK 2 unit untuk bisa membangun Huntara di sana untuk saudara-saudara kita begitu. Jadi tetap berupaya. Tetap berupaya. Untuk melunasi istilahnya ya, komitmen itu ya. Iya. Iya. Itu dikerjakan sendiri atau menggunakan tenaga profesional yang lain? Karena kita teman-teman Setara juga belum memahami tentang membangun dan sebagainya. Jadi karena kita juga melibatkan orang pelaksana yang memang lebih handal di situ, mengenai struktur dan bagaimana pembangunan lebih cepat dan praktis sehingga juga membuat bangunan yang kuat begitu Pak Ketua. Jadi kita pergunakan tenaga atau jasa dari orang di lingkungan sana. Mas Said sendiri waktu itu intent nggak saat pembangunan itu SK kan sudah dapat ya? Langsung dilaksanakan pembangunan. Betul. Intent nggak dalam mengawasi kerja di sana? Awalnya kita juga memang benar-benar intens dalam artian di sana memang sedikit perubahan posisi. Jadi udah benar-benar disiapkan dibangun, ternyata datang lagi ada kru atau mungkin petugas yang di sana merubah pas ini salah posisinya harus seperti ini. Ya sudah kita siapkan berubah lagi. Ternyata itu digeser. Bukan digeser posisi Pak. Posisi belakangnya harus sebelahnya lagi karena ya berarti kan digeser tempatnya. Betul sekali. Titik bloknya nggak sesuai, nggak tepat gitu ya. Jadi harus dibongkar. Perubahan hadap saja. Jadi kan sudah kita pergunakan waktu di sana menggarap 1 hari, ternyata salah posisinya, jadi harus dirubah lagi, besok dirubah. Berpengaruh enggak dengan anggaran? Iya berpengaruh. Jadi yang tadi sudah nggak cukup. Iya, secara otomatis 5 orang yang kita pekerjakan di sana 1 hari kita kita dampingi. Ternyata perubahan. Jadi mau tidak mau dirubah lagi. Ternyata berubah lagi. Bener yang awal. Nah itu yang berapa kali dirubah itu untuk 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ternyata bener yang pertama. Malah bener yang pertama. Iya.
Apa penyebabnya? Kira-kira Mas Said tahu? Mungkin terbenturnya apa ya namanya, mungkin pendamping-pendamping petugas-petugas yang di sana. Perbedaan mungkin apa namanya, titik lokasi, peta. Gitu. Perbedaan tafsir ya? Nah, perbedaan tafsir. Jadi kita ngikutin petugas yang ini, petugas yang ini. Jadi kadang akhirnya sampai sore hari mau lautan itu kita panggil, Pak. Ini bagaimana keputusannya, lebih enak biar tidak terlanjur terbangun lagi seperti itu. Oh, gitu. Karena sudah membawa 5 orang ke sini, Pak. Jadi kan ibarat kita mengeluarkan uang sudah 500.000 hangus. Oh, itu tenaga kerjanya dari mana diambil? Tenaga kerja kebetulan sebagian dari warga dan sebagian dari Lumajang. Dari warga Sumber Mujur sendiri? Sebagian. Karena pembelanjaan barang kan di sana, gitu itu kebangunan di dekat sana begitu. Jadi tapi sekarang sudah berdiri ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Tapi mudah-mudahan tidak digeser lagi nih ya? Mudah-mudahan tidak. Iya, saya langsung bergeser ke Pak Sudar ini. Ini yang kerja di lapangan ini. Jadi Pak Sudar ini sebenarnya adalah di GMPK, beliau ini adalah kepala divisi forensik infrastruktur. Jadi memang waktu itu setara meminta bantuan untuk itu membantu pembangunan Huntara. Ya, jadi mudah-mudahan beliau ini sangat menguasai situasi di lapangan ini karena beliau yang memimpin para pekerja. Ya, seperti itu Pak Sudar ya, yang mengomandui para pekerja di Huntara ya. Betul. Berapa Huntara yang Pak Sudar kerjakan? Kalau dari cara cuma 1, tapi dari yang lain juga banyak. Oh, ada juga ya, ada juga yang dari lain. Saya dengar juga Huntap juga Pak Sudar ya, kerjakan Huntap. Betul. Ya. Jadi saat ini saya mengikuti direkrut dari anggota PT yang mengerjakan, salah satu PT yang mengerjakan Huntap di lokasi. Kan itu cuma ada 2 PT ya, Jaya. Salah satunya menggunakan Pak Sudar sebagai tenaga. Ada beberapa PT, kalau tidak salah 4 PT yang bergabung di sana. Yang Huntap saja ya. Huntapnya, ya. Huntap saja. Ya, ini berdiskusi mengenai pengalaman mengenai yang tadi Pak Sudar yang ikut mengerjakan milik setara ya, milik setara. Ada pengalaman enggak waktu mengerjakan itu memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Said? Titik koordinatnya itu harus berubah-berubah. Betul, sangat betul sekali. Mungkin dari pihak BPKP yang menentukan tempat atau lokasinya mungkin kurang matang ya, kurang matang. Jadi setelah itu terbangun, 1 hari terbangun sudah jadi rangkanya. Jadi terpaksa disuruh pindah 1 kali. Tapi pindakan setelah selesai juga hampir 50%, 50% bangunan selesai, ini juga diminta pindah lagi. Jadi waktu itu saya sempat juga adu mulut sama mungkin dari pihak teman-teman BPKP untuk ketetapan 4 yang mana yang harus dibangun dan tidak dipindahkan lagi. Teman-teman juga banyak yang dipindahkan. Waktu itu kalau tidak salah ada 12 Huntara juga. 12 Huntara mengalami nasib yang sama. Iya, mengalami nasib yang sama. Harus bergeser-bergeser. Betul. Ini yang membuat pergeseran ini bloknya atau hadapnya atau apa sebenarnya? Yang pertama dari segi blok. Blok. Dari segi blok mungkin dari setpan yang ditentukan itu kalau saya ngerasa itu buta setpannya. Setplan buta. Setplan buta. Oh iya, bahasa baru nih, setplan buta ya. Iya, setplan buta karena tidak ada petunjuk yang pasti di sana. Terus yang kedua dari tadi juga dibahas juga masalah tentang RAB ya, RAB awal. RAB awal itu muncul jelas karena sudah 15 berapa ya. Tapi setelah itu saya melihat yang terpampang di depan sana di percontohan sana, di setplan besar di sebelahnya ada RAB. Ternyata nominalnya dihapus di sana. Jadi BQ aja cuma. Namanya BQ ya. Kalau RAB ada nominalnya namanya RAB. Kalau dihapus nominalnya namanya BQ. Cuma jumlahnya material aja yang tertera di sana. Tapi itu pun saya koreksi betul, itu pun juga banyak yang salah, banyak yang kurang. Jadi mungkin di angka yang awal 15 itu juga kurang di sana. Jadi banyak NGO yang tertanam di sana kecewa membangun karena apa? Yang pertama dari segi topologi misalkan dari kurang matangnya perencanaan. Jadi saya nilai ini gagal perencanaan untuk menciptakan membuat nominal pagu pagunya sama gambarnya ini sangat beda sekali antara gambar dengan yang di lapangan. Jadi menimbulkan
melambungnya anggaran. Ya. Waktu itu yang dikerjakan Pak Sudar, yang milik Setara, ini sudah diupayakan sesuai dengan RAB-nya enggak? Sudah diupayakan sesuai dengan RAB-nya. Dan kira-kira real pengeluaran, real anggarannya berapa sebenarnya? Kan RAB yang punyaan BPKB waktu itu 15.700 nih. Iya. Ternyata belum tercatat ongkos tukang. Betul. Nah, waktu itu Pak Dar ketika melaksanakan pekerjaan itu, realnya berapa? Real kisaran saya habis 20.700. 20 juta 700.000. Iya, itu sudah lengkap. Karena kemarin sudah tak sampaikan anggarannya sampai 20 juta. Ya. Ternyata pintu 2 kamar masih belum terpasang. Jadi dari pihak DPKP mungkin ada yang kontrol diminta kalian menyelesaikan. Jadi ya dengan upaya kita sendiri menambahkan 2 pintu. Tapi memang di lapangan ada pengawas untuk Untara ya? Ya kadang-kadang sih. Ya artinya memang ada ya. Ada. Yang ya memang mengingatkan tentang betul, itu ya. Betul, ada. Dari seluruh Untara yang baik yang dibangun oleh Pak Sudar sendiri ataupun yang Pak Sudar ketahui waktu itu saat pembangunan Untara, rata-rata semua sama bentuknya atau sama RAB-nya sama enggak? Atau ada yang berbeda? Mungkin mengurangi volume atau mengurangi material atau gimana? Nah ini. Jadi di sana itu bervariasi ya. Yang bilang bervariasi karena kenyataan di lapangan memang bervariasi. Dari segi struktur bangunannya juga tidak sama. Karena apa? Karena contoh yang dibangun di sana itu entah itu yang bangun tanpa pemerintah atau NGO sendiri yang buat rumah contoh. Tapi kenyataan di lapangan tidak ada yang sama. Konstruksi dan bangunan tidak ada yang sama. Ada yang lihat ada yang memang meminimalisir anggaran. Jadi mau nutut duitnya. Yeah. Akhirnya yang dipasang di atas itu ada sekitar yang awal ya, yang awal ada sekitar 20 atau 12 unit ya. Yeah. Roboh tertimpa angin. Angin. Waktu itu masih kerangka saja. Masih kerangka. Ya. Itu masih kerangka saja. Belum ada atapnya, belum ada dindingnya. Ya. Jadi itu dipastikan merugi lah ya. Merugi juga. Pasti itu. Pasti 2 kali kerja juga itu. Ya. Jadi begini, ada informasi dan ini sudah diakui juga oleh pemerintah bahwa banyak NGO kalau bahasa pemerintah ini tidak komitmen ya, tidak komitmen dalam melakukan pembangunan Untara. Ini belum tahapan Untap ya, karena Untap memang dilaksanakan oleh Dirjen kan gitu ya. Di Untara ternyata masih banyak NGO yang tidak berkomitmen. Kalau kita sebut melarikan diri. Nah, menurut pandangan Pak Dar, apa yang menyebabkan NGO ini tidak melanjutkan pembangunan? Ya. Kalau dari pandangan saya pribadi ya, mungkin yang pertama dari RAB tidak sesuai dengan yang di lapangan. Ya. Terus yang kedua, tadi sudah saya sebutkan masalah topologi atau masalah lokasi. Ya. Lokasi itu elevasinya tidak sama. Dari bentang misalkan 10 meter aja, ini miringannya kadang-kadang ada 20 derajat sampai 25 derajat. Otomatis di sebelah sana pondasinya tinggi. Sesuai dengan gambar. Yang sini lebih tinggi, gitu loh. Akhirnya di sini juga otomatis menambahkan material. Sedangkan gambar itu cuma datar saja. Bahkan padahal gambar inilah yang memunculkan nominal sebagai pagu anggaran. Nah ini siapa yang bertanggung jawab untuk membuat pondasi yang agak dalam ini? Selama di sana sampai sekarang kan masih melakukan kegiatan di sana Pak Dar ya. Sering enggak atau pernah enggak mendapat keluhan dari sesama pekerja di sana berkaitan dengan khususnya para NGO yang melakukan kerjaan itu? Ya banyak sekali, karena apa? Karena kadang-kadang saya waktu istirahat kerja, saya juga ke tempat teman-teman yang kerja di sana, saya juga diskusi tentang anggarannya. Ternyata di sana itu saya sendiri itu masih standar, di bawah 20.700.000 masih standar. Ada yang sampai menghabiskan 25 juta sampai 26 juta. Ada yang sampai 26 juta? Ada yang sampai 26 juta. Tapi dia tetap membangun ya? Tetap membangun. Tapi nggak tahu bagaimana caranya gitu ya? Itu ya. Entah mengalokasikan anggaran dari mana, saya juga tidak tahu. Iya, kan NGO ini ada beberapa, ada macam-macam ya. Ada yang memang dana itu pribadi, ada yang memang itu ada dana donasi. Seperti Setara ini donasi ya, penggalangan. Artinya dia kan tidak tahu ini, tidak bisa tidak bisa bahasa Jawanya nyegrek ya, tidak bisa menganggarkan secara tetap.
Betul. Ada beberapa NGO waktu itu saya juga ikut rapat di dalam koordinasi dengan semua NGO bersama pemerintah. Nah, sampai saat ini apakah ini NGO, kembali ke Mas Said, NGO tahu berapa pengungsi yang akan menempati Huntara itu? Kalau informasinya sekitar 1.000 lebih, benar Pak Gubernur? 1.000 lebihnya enggak pasti ya? Nggak pasti. Jadi masih belum mendapatkan kepastian data berapa yang sebenarnya. Yang penting bangun gitu ya. Yang penting bangun, karena mungkin kita hanya bisa bantu 2 sesuai SK dan sesuai kemampuan anggaran yang kita miliki, begitu Pak Gubernur. Apa yang akan dilakukan oleh Setara? Sekarang ternyata di lapangan pelaksanai Setara sendiri, iya, terjadi pembengkakan 20.700.000 nih. Berarti duitnya Setara kan tinggal 9.800.000 nih. Betul sekali. Untuk mengejar komitmen di SK yang kedua, kira-kira Setara memiliki cara seperti apa ini? Menyerah atau lanjut ini? Ya ini yang akan diupayakan bagaimana caranya nanti untuk bisa. Kalau mungkin memang nanti mentok memang tidak bisa, secara tidak langsung mengerti bagaimana caranya bisa dengan baik Pak terselesaikan. Harus mengibarkan bendera putih gitu ya? Betul ya. Karena memang atau mungkin kita serahkan nominalnya. Ya nanti itu ke Bases. Biar tanggung jawab Bases lagi ya jadi ya. Jadi sampai saat ini Setara masih belum bisa memastikan apakah SK kedua ini bisa komitmen atau enggak ya. Betul. Karena memang belum ada gambaran ini ya. Belum ada gambaran. Kawan-kawan Setara sendiri belum ada pergerakan apapun untuk menggalang lagi. Karena mungkin secara waktu, mungkin ibarat waktu kan sudah lama. Karena kalau menggalang dana lagi, kesannya sudah berbeda lagi Pak Guntur. Setidaknya kalau mungkin teman-teman yang membantu, setidaknya adalah dana pribadi, bukan dana ngamen lagi. Karena sudah terlalu lama dari waktu pasca bencana. Begitu. Ada kekecewaan enggak dari pihak Setara ketika apa yang diinginkan Setara waktu itu niatnya menyumbang 2 nih, pada kenyataannya hanya bisa nyumbang 1 nih? Kalau kecewa ya sedikit banyak pasti kecewa. Cuma kadang-kadang bagaimana caranya kita harus bisa membantu karena sudah komitmen tersebut. Cuman kadang-kadang juga bingung memutar otak ini bagaimana ini harus jawabnya nanti bagaimana juga gitu ya. Ketika pemerintah tanya mana komitmen yang satu lagi gitu ya. Karena kan berbeda dengan ibaratnya nyumbang dengan orang biasa, nyumbang ini kan tertulis dan ter-SK Pak Guntur. Terus bagaimana mempertanggungjawabkan ini, sedangkan kita sudah mendaftarkan diri untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang di sana begitu. Kan begitu Pak Guntur. Ya nanti kita doakan lah mudah-mudahan nanti. Maksudnya ya dapat anggaran ya dapat jawaban gitu ya. Siap, amin. Iya pemirsa, jadi terakhir saya berdiskusi dengan koordinator daripada pelaksanaan atau koordinator kebencanaan, yaitu Pak Dandim waktu itu, dan dia melama, bahwa sampai hari ini rapat terakhir pun waktu itu Bunda dengan BNPB waktu itu, Lumajang masih belum mendapatkan kejelasan data berapa banyak pengungsi yang akan ditempatkan di Huntara. Sampai hari ini sedianya dari Kabupaten Lumajang, narasumber yang kita hadirkan akan kita tanyakan itu sebenarnya. Berapa sebenarnya jumlah pengungsi yang valid yang dipastikan akan mengisi Huntap dan Huntara. Karena pembangunan Huntara berbeda dengan Huntap. Huntara ini terakhir yang kita dapatkan informasinya terjadi kendala dalam komitmen daripada NGO. Akhirnya Huntara terkendala tidak lengkap untuk dibangun. Berbeda dengan Huntap yang menjadi PR daripada PT-PT itu dikebut sampai hari ini sudah tinggal beberapa persen penyelesaian Huntap. Nah, ini akan menjadi kendala. Waktu itu dalam rapat koordinasi memang para NGO sempat bertanya kepada wakil bupati saat itu yang memang belum sempat dijawab dan tidak mampu untuk dijawab karena datanya masih belum dimiliki oleh pemerintah. Saat NGO bertanya berapa pengungsi yang akan ditempatkan di Huntap dan Huntara, karena data itulah yang akan diajukan kepada donatur-donatur dari NGO-NGO untuk mengeluarkan budget-budget atau biaya-biaya pembangunan Huntara sesuai dengan komitmen. Nah, untuk itu saya kembali ke Pak Dar. Benar Pak Dar ya, Huntara sekarang memang jumlahnya nggak sebanyak Huntap ya. Betul ya? Nggak sebanyak Huntap. Terus yang saya dengar, benarkah ini Pak Dar? Ini Huntara dulu kan rencananya adalah hunian sementara.
mindset kita hunian adalah tempat tinggal ini ya, tempat tinggal. Karena di RAB-nya kan memang ada kamar mandinya juga ya, ada kamar mandi, ada kamar juga waktu itu ya, ada satu kamar, ada ruang tamu dan ada satu kamar mandi. Ketika Huntara belum selesai, belum rampung 100% dan Huntap menyusul dengan cepatnya, benar enggak sekarang Huntara itu perannya sudah berubah, harus gandeng dengan Huntap? Betul sekali. Tapi kalau fungsinya nanti juga nggak tahu ya, karena mungkin belum ada ketentuan dari pemerintah. Tapi kalau lihat posisinya memang seakan-akan Huntaranya dipakai untuk dapur nantinya ini. Kemungkinan bisa dipakai untuk. Kemungkinan bisa dipakai untuk dapur. Karena apa? Posisi Huntara yang sekarang ini pas berada di belakangnya Huntap. Di belakang? Iya. Itu sudah ada pintu nyambung enggak antara Huntap dan Huntara? Jadi saat ini terkesan sendiri-sendiri Mas Ian. Masih sendiri-sendiri? Terkesan sendiri-sendiri antara Huntap dan Huntaranya, walaupun dia itu sudah berdempetan ya. Tapi terkesan Jarewon Joko tidak wawuh. Memang mungkin dari dua NGO sendiri yang membangun Huntaranya ini juga mungkin takutnya dijadikan satu dengan Huntapnya, kemungkinan seperti itu. Jadi tetap sendiri-sendiri. Entah nanti kedepannya dijadikan apa dapur atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi kemungkinannya arahnya ya. Kemungkinannya. Memang kemarin saya diskusi dengan kepala BPBD. Kepala BPBD memang sekarang bahasanya bukan Huntara lagi, tapi hunian pelengkap. Jadi memang akan dijadikan satu. Karena kalau Huntara dan Huntap posisinya atau statusnya berbeda, maka akan ada 4.000 unit. Kalau Huntaranya 2.000, Huntapnya 2.000, betul. Ada 4.000 unit hunian kan gitu ya, baik tetap maupun yang sementara. Sedangkan jumlah pengungsi targetnya awal 2.000 pengungsi. Berarti yang 2.000 kan tidak mungkin ditempati oleh orang yang bukan pengungsi. Kemungkinan memang berpotensi untuk itu. Ini memang sudah ada apa ya? Sudah diskusikan dari awal atau memang belum pernah dengan pekerja di lapangan? Belum pernah. Jadi sampai sekarang antara Huntap dan Huntara terkesan memang individu. Tapi ya. Letaknya memang berdempetan. Nempel ya? Iya, nempel seperti itu. Dan juga bentuk atapnya sendiri mungkin sekarang sudah dirancang untuk jadi satu. Siapa yang rancang ini? Ya kurang tahu. Tapi di waktu itu NGO memang tidak merancang seperti itu ya? Tidak merancang seperti itu. Mungkin di Huntapnya yang sekarang mengalah karena atapnya sudah dipotong selebar 70 cm kali 3 meter, karena atap daripada Huntaranya menjorok ke depan ke tempat Huntap. Tempat Huntap? Iya. Oh, jadi sekarang harus dimodifikasi sedemikian rupa? Iya. Ya. Di Huntap sendiri ada kendala enggak Pak Dar? Huntap sendiri sebenarnya kalau masalah kendala-kendala kecil juga banyak sekali di sana. Ya mungkin terkendalanya juga karena kurangnya personil tukang, karena mungkin dari sekian ribu rumah yang dibangun sekarang ini, dan juga tukang-tukang kan juga terbatas, terbatas, jadi ada kendala-kendala agak lambat pembangunannya di situ. Nah, itu aja sudah. Saat pembangunan Huntara waktu itu secara teknis, waktu itu kan rapatnya ini pasir kan disediakan oleh pemerintah saat itu. Apakah memang sudah ada bantuan dari pasir yang seperti dijanjikan dari pemerintah saat itu untuk Huntara? Setahu saya dan yang pelaksanaan saya di lapangan, pasir saya beli sendiri. Beli sendiri ya? Beli sendiri. Terus kebutuhan misalkan kan perlu air juga di sana. Waktu kalau itu akses air bagaimana? Kalau akses air ya setahu saya cuma PMI yang suplai air di sana. PMI. Ada anggota PMI yang suplai. Jadi juga BPBD ya. BPBD. Entah itu BPBD daerah atau BPBD pusat, saya nggak tahu. Tapi kok mobilnya kok rupanya BPBD pusat rupanya. Jadi dia menggunakan truk tangki itu ya? Iya. Itu untuk keperluan pembangunan Pak? Iya. Oke. Baik, sekarang kita langsung menuju kepada Basnas ini. Nah, sebagaimana kita ketahui Basnas ini ditunjuk oleh pemerintah sebagai kantong penyimpanan dana donasi secara nasional maupun internasional yang khusus untuk bantuan erupsi Semeru. Langsung menuju Pak Atok nih. Jadi waktu itu Pak Atok, Basnas memang serta-merta ditunjuk langsung ketika erupsi terjadi nih ya. Kan Basnas ini memang badan amil zakat yang memang bidangnya adalah sosial kemasyarakatan dan keagamaan tentunya. Yang ini memiliki, dia adalah lembaga pemerintah namun non struktural kan gitu ya, non struktural. Yang sebenarnya dia
Basnas sendiri bisa melakukan penggalangan donasi sendiri ya, tanpa intervensi pemerintah gitu. Waktu itu seperti apa komunikasinya dengan pemerintah sehingga Basnas ditunjuk oleh pemerintah menjadi kantong donasi mewakili pemerintah, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penunjukan pemerintah kabupaten kepada Basnas ini ujuk-ujuk. Tapi ini ada caranya, karena pemerintah melihat Basnas ini mendapat masyarakat. Jadi yang pertama adalah ketika gempa di Tempur Sari di Kali Uling. Tempur Sari, ya. Itu yang itu pemerintah menunjuk Basnas untuk menghimpun donasi yang hanya lokal, hanya 5 Kemudian yang kedua ketika PPKM darurat PPKM kemarin itu kita mengumpulkan beras dari masyarakat untuk membantu para warga yang terdampak memang karena mereka usahanya henti karena pembatasan kegiatan itu, sehingga pemerintah mengambil langkah untuk membantu masyarakat dengan mengumpulkan subsidi. Nah, kemudian yang ketiga ini menjadi penghimpun donasi. Baru ini kembali lagi Basnas mendapat kepercayaan pemerintah untuk menghimpun donasi dalam bentuk dana. Satu-satunya yang himpun yang pemerintah, meskipun dari yang lain Ormas maupun WI tidak menghimpun donasi, tapi yang lewat pemerintah itu semuanya dilewatkan Basnas ya. Nah, inilah yang kemudian pemerintah memandang ketika dikelola Basnas akan mendapat itu, artinya memang Basnas sebenarnya semakin dikenal masyarakat. Artinya ketika orang biasanya melihat karena image-nya Basarnas, tapi sekarang Basnas juga hadir. Ini yang menjadi luar biasa. Terima kasih Pemkab itu juga ikut mempopulerkan Basnas hingga makin dikenal. Pak Atok sendiri tahu enggak bahwa ketika Basnas dipilih pemerintah menjadi kantong donasi, ini satu-satunya yang terjadi di Indonesia ini. Betul. Jadi satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bahkan kemarin 17 Januari itu Pak Bupati mendapatkan penghargaan dari Basnas Blitar kepada daerah yang mendukung gerakan zakat Indonesia. Karena mempopulerkan Basnas. Jadi begini Pak Gubernur. Jadi yang donasi ini bukan hanya Muslim tapi non Muslim juga donasi untuk keperluan Semeru. Sistem pendonasian dari donatur-donatur baik ini kan mengcover nasional Pak ya? Ya. Ada enggak yang dari luar negeri juga ada ya? Ada dari luar negeri juga. Terutama warga-warga kita, warga-warga Indonesia yang ada di luar negeri dari Hong Kong, Brunei, Malaysia, Taiwan, kemudian dari Jerman itu PPI, Persatuan Indonesia. Dari Amerika itu juga ada ya? Ada. Ya, artinya ini berarti skalanya internasional ini ya. Ini tambah luar biasa lagi. Ini mereka dari seluruh donasi, ini ada enggak yang langsung ke Basnas atau halus melalui rekening saja ini, Pak? Di kami memang ada yang melalui kantor, ada yang menyetorkan dari warga-warga yang datang itu, komunitas-komunitas, lembaga, korporasi yang datang ke kantor Basnas. Ini baik uang tunai maupun logistik yang lain ya? Kalau logistik itu ada sebagian kecil yang ke Basnas, tapi lebih kita arahkan ke BPBD. Karena memang kita berbagi, kalau logistik itu ke BPBD, kalau yang bentuk dana semuanya di Basnas. Bahkan kalau di BPBD ada bentuk donasi itu diarahkan ke Basnas. Bentuk donasi ini biasanya ada enggak donatur itu yang secara khusus memberikan amanah Pak? Hanya seperti-merta pokoknya dia mengirim ke rekening itu pengelolaannya apa kata Basnas, atau ada donatur-donatur tertentu yang memang memberikan amanah ini untuk apa gitu, ada nggak? Betul, ada Pak. Ada banyak yang memang amanah secara khusus. Kalau di istilah kami itu, karena dana donasi itu di pembukuan kami itu masuk kategori infak. Infak terikat. Jadi kami menerima donasi itu ya khusus untuk Semeru kan. Ada banyak dari lembaga, korporasi maupun masyarakat yang mengamanahkan untuk Huntara misalkan.
ada beberapa PT atau masyarakat komunitas itu saya tolong ini untuk bangun cara sekian unit dengan nilai rupiah sekian. Kemudian juga ada yang amanah untuk membangun masjid ya. Kami terima dari Basnas Batam itu 500 juta itu untuk bangun masjid di pengungsian sana nanti ya. Sana, di Untara sana. Di Untara sana. Ya. Sampai saat ini ini sudah terkumpul berapa ini Pak di Basnas hasil donasi? Sampai sore ini terkumpul 46 miliar 955 juta sekian. 46 miliar 900, angka yang luar biasa sebenarnya. Ini nanti sistem mekanismenya di Basnas. Ini kan Basnas tunjukkan dari pemerintah ini Pak ya. Biasanya kan Basnas ini tanpa intervensi ya. Dari Dakat dulu kan biasanya peran Pak Bupati ini biasanya kan sebagai pembina di sana ya. Koordinator dan pembina gitu ya. Basnas biasanya hanya memberikan laporannya. Basnas memiliki kewenangan dalam hal pengelolaannya ya. Penggalangan hingga pengelolaannya gitu kan ya. Nah, untuk yang Semeru ini apakah sama seperti halnya zakat atau ada mekanisme yang berbeda? Ya, tentu rekening donasi Semeru ini berbeda dengan donasi zakat yang sudah reguler. Jadi donasi Semeru itu khusus tidak kita campur dengan dana reguler kita, dana zakat itu. Supaya ini mudah pengelolaannya, mudah memantaunya karena memang khusus donasi itu. Sehingga ketika dana reguler zakat itu menjadi kewenangan Basnas. Nah, untuk donasi yang Semeru ini kita bersama-sama, artinya bahwa pengeluaran keperluan apa itu memang terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tentu pengajuan dari masyarakat misalkan itu, misalkan kebutuhan pasir, memang pasir itu awalnya kan ditanggung pemerintah kabupaten, ternyata pihak pemerintah kemudian berkoordinasi dengan APRI kemudian ada kendala juga kan itu akhirnya sebagian Basnas. Nah, ini semua pengajuan itu ada pihak-pihak yang verifikasi misalkan dari BPD maupun dari yang lain hanya ini tuh ini memang kebutuhannya memang betul. Sehingga kemarin itu pasir kita dikirim dari Sumberwuluh ke Huntara, ada stokpel di Huntara untuk kebutuhan para NGO yang membutuhkan pasir. Jadi mekanismenya tetap harus terkoordinasi dengan pemerintah terus ya? Terkoordinasi dengan pemerintah. Basnas sendiri punya enggak planning program kerja penanganan untuk Semeru, baik yang menggunakan dana dari Basnas sendiri, yang seperti biasanya yang digalang reguler yang menurut Pak Ato itu, atau yang baik yang dari donasi khusus Semeru sendiri? Ya, untuk Semeru ini kita melebur, Pak. Jadi kita sebetulnya tiap tahun juga menganggarkan dana bencana ya, pun dari DSKL, dana sosial dan lainnya kita gunakan untuk bencana. Tapi memang Semeru ini di luar dugaan kita semua. Saya kira Semeru ini seperti halnya erupsi yang tahun 2020 itu, Desember itu sama dengan, tapi ternyata yang erupsi 2021 ini luar biasa. Lebih besar lagi, sehingga kami sempat donasi yang demikian besar ini juga ada luar biasa, antusiasme masyarakat Indonesia luar biasa. Sehingga ini yang di Basnas itu kita melebur bersama pemerintah kemarin, juga ada kita penyaluran juga dengan warga, dengan kita punya BTB, Basnas Tanggap Bencana. Jadi program-program kebencanaan yang ditangani Basnas itu dilaksanakan oleh tim BTB kita. Basnas Tanggap Bencana. Basnas Tanggap Bencana namanya. Ini hanya di Lumajang atau seluruh Basnas nasional? Seluruh itu ada di nasional, Pak. Jadi memang Basnas memang sudah punya bidang khusus kebencanaan ya? Khusus bencana. Artinya sebelum Semeru itu pun terjadi bencana kemarin memang sudah memiliki itu ya? Sudah lama itu. Jadi memang terstruktur mulai dari pusat, provinsi, sampai daerah. Bahkan relawan-relawan kita, relawan Basnas Tanggap Bencana kita itu juga pernah dikirim ke luar kota. Jadi artinya begitu ada bencana seperti Semeru, Basnas sebenarnya sudah sangat siap untuk berkegiatan itu ya? Iya, bahkan kita dapat bantuan perahu karet dari Basnas Pusat, dari PTB Pusat itu ketika ada bencana-bencana terutama yang langganan itu juga relawan kita siap bergerak. Malam pun kemarin teman-teman ketika banjir yang di meeting dulu itu jam 12 malam juga langsung di sana. Saat konsentrasi Basnas harus mengarah
kan lebih banyak ini ke Semeru ini Pak ya. Ini di program yang sudah digulirkan oleh Basnas selama ini, kan banyak program-programnya Pak ya, yang sebelumnya reguler ini, apakah sedikit ada terjadi gangguan atau perpecahan konsentrasi ini Pak? Ya, memang sedikit ada Pak Gubernur. Jadi kemarin bulan Desember, Januari, bahkan Februari itu konsentrasi kita memang terpusat di penanganan Semeru. Karena luar biasanya donatur, luar biasa tamu ya yang donasi, kemudian minta ke antar ke lokasi, ke mana Kampung Renteng, lokasi erupsi itu, kemudian ke pengungsian, ke Huntara itu. Sehingga ini juga memecah, meskipun kita punya tim, tapi keterbatasan personil itu sehingga agak mengganggu, meskipun ya agak mengganggu aja, tapi tidak sampai mengganggu betul. Ya. Tapi artinya tertunda sedikit gitu ya, tidak sampai terhenti gitu ya. Tidak sampai terhenti. Jadi masyarakat yang kemarin sudah menikmati, sudah rutin mendapatkan donasi dari bantuan dari Basnas tidak begitu terganggu juga gitu ya. Iya, karena kan kita juga ada program-program bantuan rutin apa itu yang memang disarankan mereka yang sudah tidak mampu bekerja, ya, yang memang betul-betul tidak ada yang merawat atau tidak mampu, itu memang ya kalian kerjanya ya kita santuni secara rutin. Ya. Kembali ke Semeru Pak, sampai hari ini dari 46 miliar yang sekian tadi, Basnas sendiri sudah menggunakan anggaran itu atau belum ini Pak? Sudah Pak, jadi anggaran yang kita gunakan itu sudah 2 miliar 264. Memang semua yang keluar ini terkoordinasi Pak. Jadi kami meskipun yang pemegang amanah anggaran itu, kami juga tidak bisa sewaktu-waktu mengeluarkan karena penggunaannya apa, karena harus ada yang memverifikasi. Ya. Itu ya. Jadi sekitar 2 miliar lebih sudah digunakan. Ya. Ini program dari Basnas sendiri atau dari pihak luar Basnas yang mengajukan ke Basnas? Rata-rata dari luar Basnas ya? Ya. Oh, yang mengajukan sampai angka segitu. Ya. Nah, dari Basnas sendiri punya enggak Pak program kerja? Karena ini kan Basnas tahu betul nih anggaran yang terkumpul di sana untuk donasi, diberikan kewenangan enggak oleh Pak Bupati Basnas bisa menciptakan program sendiri yang dikerjakan oleh atas nama Basnas? Ya. Program-program ada Pak. Jadi kita terkoordinasi dengan Basnas Provinsi Pusat punya program sendiri. Ya. Jadi kalau yang menggunakan dana yang terkumpul di Banyumacan itu terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tapi secara internal Basnas ini kami Basnas Lumajang, Basnas Provinsi, Basnas Pusat itu sudah punya program tentang penanganan Semeru, recovery-nya. Ya. Jadi yang pernah disampaikan ke kami dari Basnas Pusat itu nanti adalah program pemberdayaannya Pak. Jadi ketika mereka nanti memasuki Huntara, menghuni di sana, supaya punya aktivitas ekonomi untuk masa depan mereka, Basnas Pusat itu berencana juga akan membuat program pemberdayaan ekonomi, misalkan peternakan, misalkan seperti itu, program keterampilan, misalkan. Jadi lebih ke rehabilitasi nanti ya, iya, pasca Huntap sudah ditempati oleh para pengungsi, baru nanti Basnas akan mensupport beberapa keperluan mereka ya. Lebih pada pemberdayaannya. Pemberdayaannya ya. Lebih pada pemberdayaannya. Basnas sendiri tahu enggak data berapa pengungsi yang nanti akan di-cover oleh program Basnas tersebut? Sampai itu hari ini kita belum tahu karena kan kita belum punya data nanti berapa nanti yang menghuni di sana. Kemudian kita juga akan asesmen dulu Pak. Ya. Jadi mereka yang misalkan yang bertani atau yang kembali ke menjadi penambang pasir atau yang memang punya minat kerja untuk pemberdayaan itu peternakan, perikanan atau keterampilan lain ya itu perlu asesmen dulu. Jadi mereka yang minat untuk ikut program pemberdayaan kita ya kita asesmen dulu sehingga nanti ketemu nanti akan. Oh iya. Jadi artinya masih belum punya data, namun perencanaan itu sudah disiapkan oleh Basnas. Yang nanti memang akan menggunakan yang dana yang ada itu ya? Bukan, itu dana dari Basnas Pusat Pak. Oh dari pusat? Tidak ngutip dari dana yang di... Oh berbeda lagi? Berbeda lagi ya. Artinya tentang pemberdayaan ekonomi ini sebenarnya sudah menjadi planning kerja Basnas Pusat? Basnas Pusat. Tanpa yang donasi yang sudah terkumpul ini ya? Iya. Yang 46 miliar itu ya? Tidak. Nah untuk yang 40 miliar sendiri, saya kemarin membaca sebuah berita di media online bahwa rencananya Basnas akan ditugasi untuk melakukan pembangunan Huntara yang
NGO yang tidak komitmen. Ya. Betul ini Pak Ato ya? Ya betul, jadi kami seminggu yang lalu rapat, Kamis yang lalu itu rapat dengan pemerintah kabupaten di BPN Asisten itu ketika NGO yang sudah punya komitmen awal membangun cara, nah kemudian lihat perkembangan yang ada di lapangan Mas ya, karena satu kondisi di sana, kemudian anggaran juga barangkali ada inilah, kalau memang dulu saya menduga begini, awalnya memang anggaran kan 9,8 ya, sehingga para NGO kan yang ngacung kayak 100 ya 200 nah, kan pemerintah memandang begini, kalau anggaran segitu itu hanya untuk satu kotak gini aja. Ya, jadi betul. Pemerintah punya komitmen Huntara ini harus dibangun sebaik mungkin. Itu ketika belum ada gambaran Huntap. Ya. Di luar dugaan ternyata pemerintah dengan cepatnya membangun Huntap. Karena hitungannya seperti yang terjadi di mana Kaliuling ya. Itu waktunya kan hampir 1 tahun. Huntara dengan Huntap, karena kami yang membangun Huntara di sana itu hanya dengan anggaran 6 juta atau 7 juta, hanya dari pengen ngotak juga aja, tidak ada kamar mandinya, hanya ngotak itu. Nah, ketika itu pemerintah punya komitmen, yuk kita bangun Huntara yang baik lah gitu. Ada kamar, ada kamar mandi, ada dapur kan gitu. Nah, tiba-tiba kemudian Huntap ini muncul, malah jumlahnya kemarin yang waktu rapat itu sudah sekarang 1.501 Huntap yang sudah dibangun. Berarti tinggal 499 saja ya? Ya itu, sementara Huntara yang sudah selesai itu 400 sekian, 427 apa gitu ya. Nah ini betul nanti yang sampaikan itu, Basnas ini akan menjadi sapu bersih ketika para NGO nanti yang tidak, yang evaluasi ya, mundur dan sebagainya nanti akan dibangun oleh Basnas. Kemudian juga mungkin untuk penyempurnaan bangunan seperti yang punya Setara misalkan, ya nanti akan disempurnakan oleh Basnas. Hasil rapat demikian. Karena konsepnya ketika para korban erupsi Semeru ini, para penyintas ini sudah ketika masuk Huntara atau Huntap itu sudah mereka tidak perlu dandan-dandan lagi. Iya, sudah betul-betul layak dia, mereka masuk nyaman gitu. Kalau mereka masih dibebani dandan-dandan lagi kan kasihan juga mereka sudah kena. Tapi Basnas optimis enggak Pak itu bisa di backup oleh Basnas? Kita optimis karena dari anggaran itu kita optimis akan melakukan penyempurnaan atau pembangunan yang memang tidak dibangun NGO ya kita bangun. Dan rumah-rumah atau huntar-huntar yang sudah dibangun NGO tapi memerlukan kesempurnaan, misalkan jaringan air ya. Dari depan atau dari Huntap ke Huntara memang belum ada jaringan airnya ya, kita salut belakang untuk jaringan air. Kalau Fasum Pak, pembangunan Fasum ini juga akan ambil dana dari yang terkumpul di Basnas atau ada apa NGO khusus yang menangani itu? Betul, jadi ada beberapa Fasum yang kemarin sudah dirapatkan, itu fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum itu mulai dari ruang terbuka hijau, kemudian perlengkapan jalan, kemudian pasar, balai RW, itu ada beberapa item yang dibangun oleh kementerian. Ada yang dibangun oleh Basnas. Tapi itu semua akan yang merencanakan, yang konsep, yang merencanakan dan proses penganggaran itu nanti dari masing-masing UPD, Pak. Jadi misalkan ruang terbuka hijau nanti yang mengkonsep maupun perencanaannya itu dari Dinas Lingkungan Hidup, misalkan seperti itu. Perlengkapan jalan, rambu-rambu, PJU itu Dinas Perhubungan yang akan bertanggung jawab mulai dari konsep perencanaan dan sosial. Kemudian juga ada Fasum pendidikan dan ada masjid. Jadi ada SD, ada PAUD atau TK, ada SD, ada SMP, Pak. Yang pendidikan itu. Anggaran itu apakah ada petunjuk dari Pak Bupati atau pemerintah Lumajang mana yang boleh dikeluarkan dari anggaran di Basnas, mana yang tidak boleh, ada petunjuk enggak Pak ini atau bebas atau bagaimana? Ada Pak, jadi ada batasan-batasan yang memang mana yang harus keluar. Intinya begini, jadi yang dana yang di Basnas itu sebisa mungkin
itu murni untuk kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan para korban erupsi Semeru. Sementara untuk operasional itu menggunakan dana pemerintah. Artinya kebutuhan masyarakat ini yang non infrastruktur maksudnya? Ya, termasuk nanti isi Huntara itu dari Basnas, Pak. Rencananya dari Basnas? Iya. Oke. Jadi kasur, kursi, lemari, kompor di BPBD kan sudah ada itu. Iya. Di gudang BPBD ada. Cuman mungkin jumlahnya tidak mencukupi, misalkan 1951. Nah, ini misalkan ada 1000, yang 1000 nanti yang mengikuti. Artinya Basnas memang akan menjadi bagian pelengkap kekurangan-kekurangan dari yang sudah ada gitu ya. Ya itu tadi. Tapi planning ini sudah tergambar dengan baik oleh Basnas ya? Ya sudah, Pak. Jadi kita kemarin sudah rapat bersama itu mana-mana yang akan digarap Basnas yang memang tidak dianggarkan di kementerian misalkan. Itu seperti kemarin itu sengaja itu PUPR ya. Yang memang ada dianggarkan dari kementerian itu tidak dianggarkan Basnas. Ini kan pengungsi masih berada di tenda pengungsian Pak Ato. Ya. Tentu tingkat kenyamanan masyarakat pengungsi juga agak sedikit meskipun Lumajang menjadi kabupaten yang tercepat dalam penanganan bencana Semeru ini ya. Ya, ya. Di beberapa sampling di beberapa kota yang lain, kabupaten yang lain ini bisa lebih lama mengungsinya di tenda-tenda pengungsian. Di Lumajang targetnya kemarin Bu Wapu dan Pak Bupati mudah-mudahan sebelum Lebaran mereka sudah harus pindah kan gitu ya. Sudah harus pindah. Selama ini apakah Basnas juga intent memperhatikan para pengungsi yang ada di posko? Ya, betul. Jadi kemarin yang kita perhatikan adalah kebutuhan dapur umum, kita bantu untuk kebutuhan dapur umum para pengungsi. Ya. Jadi sementara mereka masih dalam pengungsian, itu kita support dapur umumnya untuk bahan-bahan makan mereka. Secara internal ini Pak, ya, ya rahasia tapi terbuka gitu ya. Kira-kira dengan sistem yang baru ini, satu-satunya se-Indonesia Basnas dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi kantong donasi dari nasional makan internasional di erupsi Semeru ini, akan BPK bingung loh Pak. Karena satu-satunya di Basnas ini. Ini kira-kira dengan mekanisme yang seperti yang sudah terjadi sampai sekarang yang terjadi ini, saya kemarin berbicara dengan kawan-kawan OPD, ya agak bingung juga mereka. Ini bagi Basnas sendiri ada kebingungan enggak, ada kerancuan enggak dengan mekanisme yang diterapkan tentang pengelolaan dana bantuan erupsi Semeru yang sekarang ini? Ya, begini. Jadi memang kan ini di luar dugaan kami ketika ada penunjukan itu. Kalau reguler kami ya normal-normal ketika ada penunjukan ini tentu ini menjadi hal yang luar biasa. Kemarin kami juga diajak diskusi dengan BPK Pak. Bagaimana mekanismenya apa ya kita jelaskan memang mekanisme bahwa Basnas itu sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memang Basnas diberi wewenang untuk menghimpun dana masyarakat bentuk zakat infak sedekah. Nah, donasi ini kami kategorikan sebagai infak. Bukan zakat tapi infak. Infak. Nah, infaknya ini adalah di istilah kami ada infak terikat IT, ada infak tidak terikat, ada infak terikat. Kalau terikat ya memang khusus Semeru. Contohnya kecil begini, misalkan Pak Guntur infak atau sedekah ke kita, Pak saya infak tolong berikan untuk anak yatim di panti asuhan A misalnya, itu terikat. Kalau mereka hanya infak saja, ya sudah kami bebas mengelolanya. Seperti halnya Semeru, kami juga harus fokuskan penyalurannya untuk keperluan Semeru. Ya artinya biasanya secara reguler dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Basnas, kewenangan Basnas tadi secara reguler kan punya keleluasaan ini hingga ke pengelolaan memilihkan kemana-kemana kecuali amanah tadi itu ya. Untuk Semeru sendiri, donasi Semeru ini merasa ada intervensi enggak Pak? Merasa ada sedikit mekanisme yang tidak membatasi keleluasaan, maksudnya membatasi keleluasaan Basnas dalam pengelolaan enggak ini Pak? Ya, kami sebenarnya tidak merasa dibatasi, tapi kami selalu terkoordinasi gitu. Jadi apa-apa yang menjadi kebutuhan para pengungsi, apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk recovery,
untuk relokasi, ayo kita duduk bareng bersama yang memang bisa digunakan dari dana Basnas. Jadi dari 46 miliar hanya baru digunakan 2 miliar sekian. Kalau kategorinya kan tidak langsung, perputarannya kan sangat lambat sekali ya, penggunaannya kan sangat lambat. Tetapi saya bisa menilai apakah benar ini bahwa Basnas sedang merencanakan di akhir acara ini gitu ya istilahnya ya, di gongnya gitu ya. Bahasa saya seperti itu. Apakah itu memang terjadi atau memang perencanaannya yang memang belum memiliki perencanaan yang sangat akurat sehingga tidak bisa menggunakan anggaran dengan leluasa. Ya, kalau di istilah kami, kalau Pak Guntur menyalakan gong, di istilah kami istilahnya sabu bersih. Sabu bersih tadi. Jadi perencanaan itu nanti banyak yang kita gunakan untuk pembangunan fasum-fasos maupun isi huntara. Itu yang paling dominan nanti yang digunakan Basnas. Termasuk juga nanti sabu bersih ketika ada NGO yang sudah tidak komitmen lagi, berarti nanti kita menjadi tanggungan Basnas. Kelambanan itu bukan karena kami menyimpan, tidak, tapi memang ini butuh perencanaan. Kami bisa saja misalkan menghabiskan dana itu, tapi kan kemudian tidak berdaya guna. Artinya modal-modal nanti pemberdayaannya seperti apa, perawatan nanti di sana seperti apa, kan begitu. Mubazir tadinya masih butuh jangka panjang. Artinya saya menduga, saya memperkirakan kalau dalam sampai akhir tahun ini persoalan di sana belum selesai. Padahal sesuai dengan undang-undang penggalangan dana bencana itu maksimal adalah 6 bulan Mbak ya, 6 bulan. Nanti bisa diperpanjang melalui rekomendasi Bupati. Ya masa-masa transisi mungkin 6 bulan, tapi ada masa perpanjangan nanti begitu ya. Sampai hari ini Basnas masih belum memiliki rencana untuk segera menutup donasi dari luar, belum ini? Itu kami belum, karena itu selalu kami koordinasikan dalam Pemkab. Saya bilang begini, saya pernah menyampaikan kapan kita tutup ketika tidak ada orang donasi yang kita tutup. Faktanya sampai kemarin itu, sampai tadi ya, ada transfer. Siang tadi juga ada transfer dari Basnas Sukoharjo, kemudian dari masyarakat Seragen, itu kemarin. Jadi masih mengalir ini? Masih mengalir Pak. Kemarin hari 3 hari yang lalu SMP 1 Bondowoso itu datang ke kantor Pak. Itu saya melihat ini antusiasme masyarakat luar biasa. Nah kalau kami tutup ya ini kan nanti kita gunakan untuk keperluan ini. Jadi belum kita tutup karena memang donasi masih terus mengalir. Yang konfirmasi ke kami juga terus. Di samping aturannya masih belum kan itu ya. Ini kan masih 4 bulan ya. Masih tersisa 2 bulan lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan sudah selesai ini ya. Baik pemirsa, kita jeda dulu sebentar, sesaat ini kita akan closing statement di akhir sesi yang berikutnya. Kita jeda dulu beberapa menit untuk memberikan para narasumber waktu untuk beristirahat. Dijelaskan dan dipaparkan dengan sangat detail oleh Pak Anto, Ketua Basnas, bagaimana tentang tata kelola dan mekanisme pengelolaan donasi untuk Semeru yang ada di Lumajang. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, yang terakhir. Tadi kan sudah dijawab bahwa Basnas sangat antusias dan optimis sekali anggaran yang terkumpul ini bisa untuk mengcover rencana pengelolaan lebih kepada peningkatan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi di Huntara dan Huntap ya. Kira-kira ini Basnas nanti akan berjalan sendiri dalam pelaksanaannya atau akan melibatkan beberapa stakeholder? Ya, untuk program pemberdayaan tentu kita bersama-sama instansi terkait karena nanti butuh pembinaan. Jadi kalau kemudian kita lepas begitu saja, tidak ada pembinaan kan juga kasihan mereka. Jadi awalnya memang Basnas bersama-sama pihak-pihak yang terkait yang memang membidangi program pemberdayaan itu. Nah pasca itu Basnas kan lepas, tentu ini butuh pendampingan dari yang dinas terkait. Itu yang akan. Tapi memang pengusulnya atau yang punya konsep memang Basnas ya. Basnas betul. Tentang pemberdayaan ekonomi nanti ini ya. Betul. Oke.
itu tadi sudah dijelaskan juga tentang rencana pembangunan Huntara yang ditinggal komitmen oleh NGO. Ini apakah juga akan dilakukan oleh Basnas sendiri atau juga sama dengan yang lain melibatkan stakeholder atau relawan atau seperti apa itu? Ya, ketika nanti NGO itu yang sudah komitmen kemudian tidak melakukan progres, akan kita lakukan penyelesaiannya itu sesuai kebutuhan dari Huntara itu. Ya. Tentu ini kami terkoordinasi juga dengan DPKP misalkan, ya, berapa kebutuhannya, nanti pelaksanaan nanti juga terkoordinasi. Kami yang sudah terjadi itu, yang sudah kami lakukan, menunjuk pihak kita itu dari Basnas. Sampai hari ini Basnas sendiri sudah mendapat informasi tidak berapa kira-kira jumlah Huntara yang belum dilakukan progres? Kalau yang sudah selesai dibangun itu kan 427-an. Baru 427? Iya, yang sudah selesai, Pak. Jadi nanti akan didos di tahap kedua. Jadi mungkin minggu depan sudah terbit SK pembangunan Huntara tahap kedua. Itu akan NGO yang masih komitmen berapa jumlahnya, ketemu berapa unit, termasuk nanti Basnas juga akan langsung terlibat. Bahkan kami kan memang juga dapat amanah Huntara, Pak. Ada amanah yang lain ada ya? Ada amanah khusus ke Basnas ya? Di luar itu. Jadi sudah kami plotting amanah-amanah itu, misalkan dari PT Jababeka, ya, Bekasi, kemudian dari para UPN-PM, UPK dan lain-lain sebagainya, itu sudah kita plotting di tahap kedua nanti. Khusus untuk Huntara? Khusus Huntara. Itu nanti Huntaranya memang akan disamakan dengan Huntara yang sudah ada yang lain, atau akan ada berbeda, Pak? Karena tadi dijelaskan oleh Pak Sudar dan dari Setara, ternyata fungsi Huntara sudah mulai berbeda nih. Apakah nanti nunggu arahan dari DPKP membuat RAB yang baru atau akan disamakan? Kemarin kita rapat, ya, Basnas, DPKP, PU sudah rapat karena ada sedikit perubahan, Pak. Ada perubahan. Kalau yang Huntara Islami ada terasnya, nanti, ya, sudah tidak perlu teras. Jadi ada pintu, nanti pintu belakang itu, ya, yang punya Untat akan disambungkan langsung dengan Huntara. Jadi ada sedikit pengurangan spek. Jadi benar-benar memang akan digabungkan langsung ya? Iya, digabung. Jadi satu kesatuan gitu ya? Oke. Jadi sekarang Basnas sebenarnya sudah sangat planningnya sudah sangat matang sebenarnya. Cuma tinggal menunggu eksekusi, ini harus ada mekanisme manajemen. Ada mekanisme, sebab kami nanti ketika mulai membangun kan harus ada titiknya, Pak. Sama, kami juga diaudit. Nah, ketika kami secara administrasi tidak melakukan secara benar, kami juga diaudit, Pak. Iya. Ini kalau perhitungan secara rasional saya, Pak, ya. Kalau hari ini masih 400-an yang progres ini, yang sudah selesai ini ya. Kalau pertimbangan SK yang kedua, kemungkinan kan 2 kali lipat ya. Kalau ini komitmen ya, berarti sekitar 800 atau sampai 1000 gitu ya. Ya 3 kali lipat. Artinya beban Basnas ini bisa banyak juga untuk pembangunan Huntara ini. Saya yakin yang NGO besar itu masih tetap komitmen ya. Jadi tidak semuanya. Ada 70 NGO yang di SK pertama itu yang betul-betul tidak melakukan progres ada 12, Pak. Jadi masih ada 58 NGO yang komitmen untuk melakukan progres. Sudah pernah mencoba menghitung nggak, Pak, dari 12 itu kira-kira berapa Huntara yang memang punya gambaran secara secara kira-kira gitu ya, dari 12 NGO ini kan sudah ada jumlahnya nih kemarin nih. Kira-kira berapa Huntara yang... Saya tidak tahu detail 12 NGO itu NGO mana saja, karena itu memang sebatas informasi. Jadi dari 17 NGO yang sudah ter-SK di awal itu ada 12. Nah, NGO apa saja kami kurang tahu detailnya. Ini nanti apakah sama dengan kayak kemarin, ada beberapa ormas yang bisa melakukan pembangunan Huntara yang mengajukan proposal kepada Basnas untuk bisa ikut serta menggunakan dana Basnas dan membangun di sana. Apakah nanti itu juga bisa seperti itu dalam closingnya di pelengkapan di Huntara nanti, Pak? Oh enggak, Pak. Jadi kalau ormas-ormas itu maupun NGO-nya tetap membangun sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka sudah selesai ya nanti yang menjadi sapu bersihnya ya Basnas. Basnas ya. Jadi tentang perencanaan siapa yang akan membangun nanti, yang akan ditunjuk oleh Basnas ini masih belum ditentukan ya. Karena masih datanya juga masih belum. Iya, datanya belum berapa unitnya kan masih belum nunggu SK. Oke.
Closing statement Pak, dari Basnas sendiri harapannya seperti apa, kedepannya seperti apa, mungkin kepada pemirsa, masyarakat Lumajang dan sekitarnya, juga kepada NGO yang ada di depan kita dan pada pelaksana lapangan ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kami sampaikan, Basnas menyampaikan terima kasih atas kepercayaan publik kepada Basnas menyampaikan donasi bantuannya untuk para korban erupsi Semeru. Tentu dana ini, amanah ini akan betul-betul kami laksanakan untuk memang khusus korban para erupsi Semeru dan segala pendukungnya. Itu. Yang kedua tentang penggunaan anggaran yang sudah terus Basnas, tentu memang digunakan untuk keperluan-keperluan recovery maupun relokasi. Jadi pembangunan pendukung ketika Huntara sudah dibangun NGO, Basnas tentu akan membangun infrastruktur yang lain, pendukung yang lain. Ya, seperti tadi yang kita sampaikan soal isi Huntara. Jadi memang para korban ini kan keluar hanya pakai baju aja Pak. Semua hartanya terpendam. Tapi konsep pemerintah dan Basnas, mereka harus lengkap isinya Pak. Sampai dengan sendok, piring itu harus ada semuanya. Sehingga mereka sudah tidak mikir. Yang ketiga yang perlu kami sampaikan, bahwa kita senantiasa transparan kepada publik, penggunaan dana itu senantiasa kita laporkan kepada publik supaya kami terus mendapat amanah itu dari masyarakat itu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kepada Pak Sudar nih, laksana lapangan. Ya Pak Sudar, sekarang selama ini yang dikerjakan Pak Sudar ini, penunjukan untuk pelaksanaan itu lebih cenderung Pak Sudar yang mencari referensi atau mencari lobby-lobby sendiri, atau memang Pak Sudar kenal sehingga Pak Sudar langsung mendapat kepercayaan itu? Ya lobby-lobby Pak. Lobby-lobby ya. Jadi kepada NGO-NGO yang sudah ada ya. Betul. Oh gitu. Kalau dengan Setara juga sama itu lobby-lobby ya? Betul, malah Setara kayak yang minta bantuan ke kita. Mungkin karena sudah teman dekat ya. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ngelobi Pak Anto juga ya. Siap. Okay. Ya, closing statement-nya dari pelaksana lapangan. Apa harapan yang bisa disampaikan baik kepada pemerintah, pada Basnas maupun kepada para NGO atau kepada masyarakat Lumajang? Oke, harapannya kepada pemerintah selalu mendampingi untuk pembangunan Huntara, karena selama ini mungkin di lapangan kurang koordinasinya antara NGO dengan pihak pemerintah dan sering terjadi miskomunikasi di lapangan, seperti pemindahan lokasi. Ini kan mungkin kurang koordinasinya antara pihak pemerintahan dari NGO. Itu yang membuat hambatan. Itu yang membuat hambatan. Dan yang kedua, apabila nanti beliaunya membangun ya, saya harapkan setelah menemukan titik-titik ya, setelah menemukan titik di lapangan ditentukan oleh DPKP mungkin, jenengan mungkin bisa proyek lapangan dulu untuk membenahi RAB-nya Bapak. Karena apa? Karena kalau menentukan RAB 1 RAB mungkin dengan acuan yang standar ya, dengan di lapangan tidak standar nanti akan terjadi lagi pembengkakan anggaran di lapangan. Mungkin bisa diklasifikasikan antara Huntara yang satu dengan Huntara yang lain, mungkin bisa dibuatkan RAB dan gambar yang tidak sama. Dibuatkan gambar yang sesuai dengan di lapangan saja. Karena apa? Bisa memunculkan anggaran yang sesuai dengan di lapangan. Berarti perlu ada asesmen dulu ini. Betul. Jadi tentukan dulu titiknya yang mana, nanti bisa menentukan konsultan untuk memperhitungkan kebutuhannya anggarannya berapa. Jadi, tapi selama ini pengalamannya Pak Sudar, Huntap bentuknya sama enggak? Huntap bentuknya sama, tapi Huntap sendiri memiliki sistem sendiri Pak. Memiliki sistem sendiri. Jadi misalkan ya menurut saya ya, karena ini dari keterangan pihak Huntap sendiri masih belum menggunakan anggaran negara, masih ditanggung oleh kontraktor. Ya. Jadi di sana yang diklaimkan apa yang dibangun di lapangan. Oleh pemerintah nanti diklaimkan misalkan ada kekurangan ketinggian apa dalaman pondasi berapa, nanti itu yang diklaimkan oleh pemerintah. Jadi sementara ini memang ditangani dulu baik anggaran maupun sistem di lapangan ditangani langsung dari pihak kontraktor. Selanjutnya apalagi harapannya? Harapannya ya dari pihak Basnas sendiri mungkin demi kelancaran ketertiban gitu. Iya, kelancaran ketertibannya juga harapan dari masing-masing pengungsi. Kemarin juga saya dapat keluhan dari kan
setiap pulang dari Huntara saya juga sempat mampirkan ke teman-teman di BMI ya. Sudah punya keluhan kapan huntapnya selesai, Huntaranya selesai. Harapan seperti itu. Jadi mohon apabila nanti ada kegiatan program sapu bersih segera untuk segera dilaksanakan. Iya. Harapan seperti itu. Oke, cukup. Langsung ke Pak Abdul Said nih. Nah, closing statementnya Pak Abdul Said nih. Sekarang sudah dijelaskan oleh narasumber kita yang dua ini. Sudah mengetahui bagaimana kira-kira masih komitmen dan di SK yang kedua. Insya Allah masih komitmen. Bagaimana caranya nanti Pak ya? Kalau tidak komitmen, kalau setara dengan komitmen, ini menjadi beban Basnas lagi. Iya. Itu. Bagaimana cara nanti kita bisa komitmen terlebih dahulu. Nanti kalau memang secara perjalanan memang tetap mentok ya, nanti minta bantuan Basnas. ini rencananya bagaimana nih, atau ini nanti bisa ditambahkan keuangannya supaya setara membangun atau duit setara diserahkan aja ke Basnas ini? Sebenarnya sama-sama enak Pak. Sama-sama enak. Intinya bisa diberi kerjakan dalam artian amanah yang kita terima ini bisa tersalurkan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Gitu, ya. Tapi mekanisme memang diakui jelimet ya untuk. Ya, memang di perjalanan di lapangan memang sangat rumit sekali. Memang banyak sekali kan beberapa orang atau petugas-petugas di sana atau pekerjanya. Dalam artian harus tersambung dengan intent itu memang penting. Kadang kita ke sana mau hubungi siapanya ini di mana. Ya. Datang ke pos apa namanya Pak, ke pos utama dalam mau komunikasi tidak ada orang. Jadi mau komunikasi dengan siapa, tanya dengan orang yang lain juga sama-sama enggak ngerti Mas, saya juga kerja di sini. Begitu dibangun ternyata salah gitu ya. Harus dibongkar gitu ya. Sudah benar posisinya di sini. Oh sini Mas. Sebenarnya kita sudah beberapa kali survei. 1 bulan sebelumnya survei lagi dan survei lagi seperti itu. Apakah itu juga sepakat enggak dengan apa yang judul saya? Yang membuat kaburnya para NGO itu salah satu dari itu? Mungkin salah satu dari itu karena mungkin akhirnya kan pembengkakan biaya atau mungkin akhirnya dana atau anggarannya terpotong, terkurang sebelum dikerjakan. Begitu mungkin Pak. Ya, harapannya apa ke depannya ini? Harapannya ya sama hampir sama dengan Pak Sudar tadi, ya pendampingan, terus ada memang teman-teman atau di sana yang bekerja untuk mendampingi agar bisa komunikasi lebih intens, agar terfasilitasi komunikasi. Kalau komunikasi sudah nyaman, insya Allah Pak, pembangunannya titiknya sudah jelas, koordinasinya sudah jelas, jadi tidak ada pembangkangan biaya lagi. Jadi ketika membawa rangka, langsung dibangun saja. Tapi mudah-mudahan di SK kedua ini kan huntapnya sudah jadi nih. Huntarannya kan sudah harus mengikuti huntap, jadi mungkin penentuan blok sudah jelas nih kan. Kalau seperti itu insya Allah mungkin lebih mudah. Lebih mudah ya? Dulu kita kan masih harus nunggu perkembangan huntap selesai baru bisa membangun huntara. Saat ini kalau kita survei kemarin huntapnya sudah banyak 1.000 lebih, dalam artian tinggal mengikuti di belakangnya saja. Jadi setara sendiri, selain huntap, ini kan masih panjang ini. Basnas tadi sudah memprogramkan rencana untuk pemberdayaan ekonomi nanti. Iya. Apakah setara punya program yang sama ini? Sementara belum ada. Belum ada. Karena dana yang kemarin aja kurang gitu ya. Begitu. Jadi kita mungkin nanti ada kegiatan mungkin sudah sempat diperbincangkan dengan Bapak Ketua Dewan. Ya. Dulu ketika teman-teman menyalurkan dana ini dari kawan-kawan setara ini mungkin akan sedikit membantu dengan menghibur, sedikit trauma healing, bahasanya seperti itu ya. Ini hiburannya. Sekaligus peresmiannya bagaimana? Mungkin seperti itu. Teman-teman gitu ya. Bisa tapi siap setara Kak, apabila memang sudah diresmikan dan memang apakah sudah bisa diperbolehkan untuk membuat hiburan di sana? Begitu. Siap kawan-kawan setara ya? Bisa ya, bayangannya seperti itu. Wayangan ya? Wayangan. Oke, terima kasih Pak Abdullah Said, Ketua dari Setara, Pak Sudar dari pelaksana lapangan yang membangun Huntap dan Huntara, Pak Jianto dari Ketua Basnas sudah berkenan hadir, dan semua rekan-rekan yang ada di studio yang menyaksikan siaran secara langsung, dan semua pemirsa yang sore hari ini juga menyaksikan secara langsung maupun tayangan ulang di Facebook GMBK Lumajang dalam Berani Bicara pada kali ini. Intinya bahwa ini adalah ada komunikasi yang sebenarnya tidak sinkron, dan memang ada sedikit yang harus dibenahi oleh mekanisme oleh pemerintah, karena ini berkaitan dengan tadi yang sudah disebutkan oleh para NGO dan pelaksana lapangan, terjadi gagal perencanaan, pengawasan
yang kurang maksimal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pengawas pelaksanaan Huntara di lapangan, sehingga beberapa trauma, beberapa masalah terjadi kepada NGO sehingga NGO harus hengkang dari komitmennya. Untuk itu harapan kita bersama agar mudah-mudahan pemerintah segera menyikapi ini. Yang berikutnya, pembangunan Huntara sebagai hunian pelengkap akan segera bisa tercipta sehingga dalam waktu dekat para pengungsi yang sekarang sudah mulai bosan tidak kerasan lagi di pengungsian, ingin segera berpindah, sudah mendapatkan tempat yang layak sesuai dengan harapan kita bersama. Basa sendiri sudah memberikan perencanaan yang sangat matang dan mudah-mudahan akurat dalam rencana mulai bantuan hingga rehabilitasi hingga nanti persiapan-persiapan perbaikan ekonomi yang akan diberikan kepada para pengungsi yang menempati Huntara dan Huntap. Mudah-mudahan segera ini terlaksana. Basa sudah mempersiapkan semuanya, baik dukungan dari Basas Nasional, Basas Pusat maupun anggaran-anggaran yang masih ada di Basas sampai hari ini. 46 miliar mudah-mudahan bisa diserap dan bisa bermanfaat untuk para korban Semeru. Tentunya kita tidak berharap ada bencana yang sama terjadi di Lumajang. Semoga Lumajang ke depannya lebih aman, nyaman, dan lebih maju, masyarakatnya sejahtera. Berikan aplaus untuk para narasumber kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Sampai ketemu dengan kegiatan program Berani Bicara di sesi yang berikutnya. Salam anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.